Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044, kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga rekreasi dan pariwisata pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Langsung saja, yang pertama olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi. Puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan olahraga rekreasi ialah olahraga yang mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat-tempat wisata. Jenisnya juga semakin bervariasi, dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang ekstrim. Menurut sejarah olahraga di Indonesia, olahraga rekreasi merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Biasanya digunakan sebagai pengisi waktu luang oleh sebagian orang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan kegiatan apa saja. Olahraga rekreasi tidak dibatasi dengan usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan tanpa diikat waktu tertentu. Di Indonesia, induk organisasi olahraga rekreasi ini adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau biasa disingkat FORMI, yaitu Indonesia Sport for All Federation, dan sudah menjadi anggota dari TAFISA, yaitu The Association for International Sport for All. Selanjutnya, jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. 1. Pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tur yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Kedua, olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut, yaitu tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contohnya olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. Yang ketiga, permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tamban, dan lain-lain. 4. Hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka.
Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Selanjutnya, tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup. Tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. 2. Sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja atau mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan, karena rekreasi menawarkan kesenangan. Ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Cara memperoleh kesenangan melalui olahraga yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapatkan upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Pariwisata dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Matthiesson dan Wall mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama, dynamic element atau meliputi travel ke suatu destinasi wisata. Kedua, static element, singgah di daerah tujuan. 3, consequential element, akibat dari dua hal di atas, atau consequential element, akibat dari dua hal di atas, atau khususnya terhadap masyarakat lokal.
yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Selanjutnya, sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Selanjutnya, sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah 1. Keajaiban dan keindahan alam atau topografi. 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan satwa liar. 5. Vegetasi alam. 6. Ekosistem yang belum terjamah manusia. 7. Rekreasi perairan meliputi danau, sungai, air terjun, dan pantai. 8. Lintas alam meliputi trekking, rafting, dan lain-lain. 9. Objek megalitik. 10. Suhu dan kelembapan yang nyaman. 11. Curah hujan yang normal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Funnell, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski es. 2. Iklim dan cuaca ditentukan oleh latitude atau ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempunyai vegetasi kehidupan, binatang, angin, dan sebagainya. Yang ketiga, topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik atau landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah atau benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Keempat, surface material menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Kelima, air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya yang meliputi sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan sebagainya. 6. Vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata dan kawasan konservasi alam atau hutan lindung. 7. Fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu
dan memancing, maupun non-konsumsi, misalnya bird-watching. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dapat menunjang pariwisata adalah sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisata. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, Mashitos memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dan industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan, makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, airlines atau maskapai penerbangan merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer. Contohnya, agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makanan dan minum di pesawat atau catering, pemasaran, dan ahli komputer. Staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih atau cleaning service, dan lain-lain. Kedua, bus companies memerlukan manajer, sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. 3. Cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Railroad diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas, pengatur lalu lintas, kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. 5. Rental car companies. Diperlukan agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan, mekanik, mengemudi administrasi, manajer wilayah atau regional, dan sebagainya. 6. Hotel, motel, dan resort. Memerlukan tenaga general manager, resident manager, controller, akuntan, manajemen train, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clerk, reservasi clerk, front office manager, housekeeper, bellboy, lobby porter, washer, waiter, waitress, bartender, engineer, dan seterusnya. Yang ketujuh, travel agencies. Memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan seterusnya. 8. Tour companies. Memerlukan tenaga tour manager, tour koordinator, tour planner, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah
ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari kebudayaan orang lain. Menurut IGD Pitana dan I. Ketut Surya Diyarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bangunan bersejarah, situs monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Kedua, seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya. Seni pertunjukan, drama, senda tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. 4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. 5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. 6. Perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar, cika, dan sebagainya. 7. Mencoba kuliner atau masakan setempat, melihat persiapan, cara membuat, penyajian, dan penyentapan merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Selanjutnya, beberapa jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, active adventure atau petualangan aktif, meliputi parachute jumping, trekking, off-road adventure, mountain climbing. Selanjutnya, sport, meliputi basketball, car racing, Olympic Games, soccer. Selanjutnya, hobi, antik, beer festival, craft tour, gambling, videography tour. Selanjutnya, dampak dari pariwisata. Beberapa dampak dari pariwisata yaitu 1. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Pendapatan dari penukaran valuta asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, penyerahan tenaga kerja. 2. Dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, timbulnya biaya-biaya tambahan lainnya bagi perekonomian setempat, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. 3. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. Tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, polusi, dan pencemaran limbah lainnya. Selanjutnya, peranan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduksi atau berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga.
Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting, di antaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.